Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat kepada Ibu Ika Sukmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler dan teman-teman dari Rombel 6.01. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Dasar dan Kegunaan dari Polimerase Chain Reaction atau yang bisa kita dikenal sebagai sebutan PCR. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Makfani Azara Baihaqi MPN 019, Ayumna Ali Blumeksi MPN 060, Umi Latifa NPM 066 dan Devi Nurnaima MPM terakhir 103. Di sini pokok pembahasan dalam materi pertemuan 11 yaitu yang pertama prinsip PCR, yang kedua kegunaan PCR dan yang terakhir analisis berbasis PCR. Baik, sebelum kita memasuki pokok pembahasan, kami akan memberikan sedikit pemaparan terkait PCR terlebih dahulu, di mana PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction yang merupakan teknik biologi molekuler untuk menyalin salinan wilayah rantai DNA tertentu, di mana PCR adalah suatu teknik sintesis dan aplikasi DNA secara in vitro yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau kita biasa kenal sebagai siklus, serta terjadi duplikasi jumlah target DNA dalam untai ganda pada setiap siklusnya. Nah, di mana teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Carey Mullis pada tahun 1985, di mana teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengaplikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam waktu beberapa jam. Selanjutnya yang pertama yaitu prinsip dasar PCR, di mana prinsip dari teknik PCR adalah memperbanyak bagian spesifik dengan enzim DNA polimerase yang diinisiasi oleh pelekatan primer dengan menghubungkan deoksiribonukleotida trifosfat atau dikenal sebagai DNTP. Dalam reaksi termal, pada prinsip kerja PCR ini digunakan sebanyak 2 primer yang didesain mengampit daerah DNA yang ingin diperbanyak. Setelah primer berkaitan dengan template itu, untaian tunggal DNA akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase dan daerah yang diapit akan terkopi. Nah, untuk primer DNA suatu sekuens, oligonukleotida pendek berfungsi mengawali sintesis rantai DNA. PCR memungkinkan dilakukannya pelipat gandaan suatu fragmen DNA, di mana umumnya primer yang digunakan pada PCR terdiri dari 20-30 nukleotida. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, di mana sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur tiap tahapan reaksi. Menurut Yusuf tahun 2010, pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama DNA cetakan, di mana fragmen DNA akan dilipat gandakan dengan DNA cetakan yang digunakan sebagai berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Di mana dua hal penting ini tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Lalu selanjutnya ada oligonukleotida primer, di mana sekuen dari oligonukleotida pendek ini antara 18-28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA, di mana mempunyai kandungan G plus C sebesar 50-60%. Lalu yang selanjutnya ada deoksiribonukleotida trifosfat atau dikenal dengan DNTP, di mana DNTP ini terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, dan DNTP yang mengikat ion Mg2+, sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion yang dimana diperlukan dalam reaksi polimerasi. Lalu selanjutnya ada enzim DNA polimerase, di mana enzim ini melakukan katalis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut dengan Thermus aquaticus, di mana spesies ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Lalu yang terakhir adalah komponen pendukung lain, di mana pendukung lainnya ini adalah senyawa buffer. Nah, dari komponen tersebut juga hal yang terpenting adalah perancangan primer, di mana perancangan primer yang baik adalah kunci keberhasilan dalam proses amplifikasi DNA. PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahapan fragmen oligonukleotida primer yang saling berlawanan dan berkomplement terhadap masing-masing utan DNA-nya dengan mengulang siklus. Untuk PCR ada 3 tahapan penting dalam prosesnya, yaitu selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat.
yaitu yang pertama ada denaturasi, yaitu di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambah ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Yang kedua ada annealing. Waktu annealing yang biasanya digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 30 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Yang ketiga ada extension, yaitu selama tahapan ini Taq polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusun nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 772 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik. Yang selanjutnya, biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahapan ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Untuk siklus yang pertama yaitu ada denaturasi, penempelan, dan polimerase. Yang kedua, seperti tampak di gambar, dan yang ketiga, seperti di gambar. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua adalah kegunaan PCR. Keunggulan atau kegunaan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi, dan keakuratannya. Spesifitas PCR terletak pada kemampuannya mengamplifikasi, sehingga menghasilkan produk melalui sejumlah siklus. Keakuratan yang tinggi terjadi karena DNA polimerase mampu menghindari kesalahan pada amplifikasi produk. Selain itu, kelebihan atau keunggulan dari metode PCR dapat diperoleh melalui pelipatan gandaan suatu fragmen DNA atau 110 BP, 5 kali 10 sampai 9 mol sebesar 200.000 kali. Setelah dilakukan 20 siklus reaksi selama 220 menit. Reaksi ini dilakukan dengan menggunakan komponen dalam jumlah sangat sedikit. DNA cetakan yang diperlukan hanya sekitar 5 μg oleh oligonukleotida yang diperlukan hanya sekitar 1 ml dari reaksi ini bisa dilakukan dengan volume 50 hingga 100 ml. Bahwa DNA cetakan yang digunakan juga tidak perlu dimurnikan terlebih dahulu, sehingga metode PCR dapat digunakan untuk melipat gandakan suatu sekuen DNA dalam genom bakteri hanya dengan mencampurkan kultur bakteri di dalam tabung PCR. Selain itu, dengan teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali, hanya dalam beberapa jam. Dengan ditemukannya teknik PCR, di samping juga teknik-teknik lain seperti sequencing DNA, telah merevolusi bidang sains dan teknologi, khususnya di bidang diagnosa penyakit genetik, kedokteran forensik, dan evolusi molekular. Metode PCR dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, sekitar 10⁻⁶ hingga 10⁻⁷ kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. Pada setiap N siklus PCR akan diperoleh 2⁻N kali banyaknya DNA target. Kunci utama pengembangan PCR adalah menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target. Penggunaan PCR juga telah berkembang secara cepat seirama dengan perkembangan teknologi biologi molekuler. PCR digunakan untuk identifikasi penyakit genetik, infeksi oleh virus, diagnosis dini penyakit seperti AIDS, genetic profiling in forensic, legal and biodiversity applications,
biologi evolusi, site-directed mutagenesis of genes, dan mRNA quantitation di sel ataupun jaringan. Bahwa PCR dapat digunakan untuk menambahkan situs enzim restriksi atau untuk memutasikan atau mengubah basa tertentu pada DNA. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan sekuens DNA tertentu dalam sampel. Selain itu, PCR dapat memanfaatkan enzim DNA polimerase yang secara alami memang berperan dalam perbanyakan DNA pada proses replikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis berbasis PCR. Teknik PCR dapat dimodifikasi ke dalam beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD, yang kedua ada Amplified Fragment Length Polymorphism atau AFLP, yang ketiga ada Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP, yang keempat ada Microsatellite atau SSR yaitu Simple Sequence Repeats, yang kelima ada Single Nucleotide Polymorphism atau SNPS, dan yang keenam ada Chloroplast DNA atau cpDNA. Yang pertama yaitu Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. RAPD merupakan penanda DNA yang proses deteksinya menggunakan PCR dengan arbitrarily primer. Arbitrarily primer adalah primer yang urutan serta jumlah nukleotidanya bersifat bebas dan posisinya pada genom ditentukan secara random. PCR RAPD menggunakan primer yang panjangnya 10-12 pp dengan GC content berkisar antara 40-60% dan mengamplifikasi DNA secara random. Sejumlah fragmen biasanya 5-10 pp akan teramplifikasi pada setiap untai DNA dengan panjang tertentu. Modifikasi dari metode RAPD adalah DNA Amplification Fingerprinting atau DAF. Metode ini menggunakan satu atau lebih primer dengan panjang 5 nukleotida, sehingga dihasilkan pola pita yang kompleks pada gel polyacrylamide. Kemudian yang kedua ada Amplified Fragment Length Polymorphism atau AFLP. Teknik AFLP ini merupakan kombinasi dari Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP dengan PCR. Metode ini dimulai dengan pemotongan genom DNA dengan enzim restriksi yang sesuai. Fragmen yang dihasilkan kemudian berligasi dengan suatu adaptor sintetik rantai ganda. Selanjutnya diamplifikasi dengan metode PCR menggunakan suatu primer yang didesain sedemikian rupa sehingga match atau cocok dengan adaptor tersebut. Pemisahan fragmen hasil amplifikasi dilakukan dengan gel dan divisualisasi menggunakan autoradiograf. Apabila tidak digunakan nukleotida berlabel dalam PCR, maka fluoressense atau silver staining dapat digunakan untuk visualisasi produk amplifikasi tersebut. Jumlah fragmen yang diamplifikasi dibatasi dengan menggunakan dua enzim restriksi untuk memotong genom DNA yang kompleks dalam persiapan DNA template. Nah, enzim yang memotong genom dengan frekuensi tinggi itu disebut fork cutter enzim, dan enzim yang memotong dengan frekuensi rendah yaitu sick cutter enzim. Kemudian yang ketiga ada Restriction Fragment Length Polymorphic atau RFLP. Nah, RFLP adalah penanda DNA yang menggunakan hibridisasi DNA atau Southern blot dalam proses deteksinya. DNA yang dideteksi adalah fragmen DNA hasil pemotongan genom DNA oleh enzim restriksi. Langkah-langkah dari metode RFLP yaitu ada 5. Yang pertama ada isolasi genom DNA, kemudian yang kedua pemotongan dengan enzim restriksi, yang ketiga ada elektroforesis pada suatu matriks, langkah yang keempat yaitu transfer ke suatu nilon membran atau blotting, dan langkah kelima yaitu pelacakan dengan menggunakan probe atau hibridisasi.
Nah, jadi analisis RFLP merupakan metode yang mahal dan time consuming. Penggunaan radioaktif pada prob berlabel radioaktif merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Namun, RFLP merupakan penanda DNA yang reproduksibel, bersifat kodominan dan sederhana. Kemudian yang keempat ada microsatelit atau SSR, Simple Sequence Repeats. SSR merupakan penanda DNA yang bersifat kodominan dengan polimorfisme tinggi. SSR tersebar merata sepanjang genom sehingga sangat berguna untuk genome mapping. SSR dijumpai sangat banyak pada eukariot, namun juga dijumpai pada prokariot dengan jumlah yang lebih sedikit. Jumlah lokus SSR sangat bervariasi antar individu-individu dalam spesies. Di nukleotida repeats adalah tipe SSR yang umum dijumpai, dan untuk tanaman sekuen AA atau TT dan AT atau TA adalah yang terdapat paling banyak. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan deteksi dari mikrosatelit. Cara yang sejak awal digunakan untuk deteksi ini yaitu penggunaan radioaktif dan merupakan cara yang paling sensitif. Label radioaktif dapat dikaitkan pada DNA atau pada primer. Mengingat dampak penggunaan radioaktif terhadap lingkungan serta bahayanya bagi peneliti, maka kemudian dikembangkan metode non-radioaktif. Nah, beberapa cara metode non-radioaktif untuk deteksi mikrosatelit yaitu yang pertama ada silver staining. Nah, metode ini cukup murah namun memiliki sensitivitas yang rendah. Selain itu, penggunaan silver staining secara langsung pada strand DNA yang spesifik juga tidak dapat dilakukan. Kemudian, cara yang kedua ada blotting dan hibridisasi. Nah, metode ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal ini karena pada blotting dan hibridasi hanya mendeteksi produk PCR dengan mikrosatelit alel. Nah, selanjutnya produk PCR yang sudah dielektroforesis dan berada pada suatu matriks ditransfer ke nilon membran. Selanjutnya hasil blotting ini dihibridisasi dengan suatu pelacak yang mengandung motif mikrosatelit tertentu. Dalam metode ini pelacak juga dapat diberi chemoluminescence atau non-radioaktif untuk mempermudah deteksi. Cara yang ketiga yaitu fluorescence based on automated sequencer. Metode ini dilakukan dengan cara memberi label berupa fluorescence dyes atau fluorophore pada primer pada saat PCR. Nah, fluorophore akan berpencar jika terkena cahaya laser. Selanjutnya, perangkat automated sequencer yang dilengkapi dengan komputer dengan sophisticated software-nya akan mampu memfasilitasi deteksi mikrosatelit dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kemudian untuk yang kelima yaitu single nucleotide polymorphism atau SNPS. Nah, penanda DNA SNPS didefinisikan sebagai suatu posisi single nukleotida pada suatu untai DNA, di mana terdapat variasi antar individu-individu dalam satu spesies. SNPS merupakan suatu bentuk paling umum dari polimorfis DNA dan terdapat dalam jumlah yang sangat banyak pada organisme. Nah, untuk SNPS dideteksi dengan metode sequencing, yakni Sanger sequencing yang prinsipnya menggunakan sintesis atau amplifikasi. Kemudian yang keenam ada Chloroplast DNA atau cpDNA. Chloroplast Genome atau cpDNA menjadi fokus riset di bidang evolusi molekuler dan sistematika tanaman karena beberapa karakter yang dimiliki, yaitu yang pertama, genomnya kecil namun sangat banyak berisi DNA sel. Yang kedua, cpDNA sudah dikarakterisasi pada tingkat molekuler sehingga menyediakan informasi untuk riset selanjutnya. Dan yang ketiga, rate dari nucleotide substitution pada cpDNA sangat rendah sehingga menjadikannya ideal untuk mendasari riset mengenai plant phylogeny. Nah, deteksi dari cpDNA ini dilakukan dengan PCR dan sequencing. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan,
Kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.